selamat datang. Balik lagi bareng gue Adam Haris seperti biasa. Jadi nih ya, kalau kita ngebayangin batu-batu permata di muka bumi ini, kan udah banyak banget, bener nggak? Jenis batu permata. Dan sulit buat kita kebayang gitu, ternyata masih ada loh batu-batu permata yang baru aja ditemukan nggak lama setelah ini. Oke? Contoh, gue ambil contoh. Pada tahun 1960 itu pertama kali batu tanzanite ditemukan. Lanjut, 10 tahun berikutnya, tahun 1970. Itu pertama kali saffordite garnet ditemukan di Kenya dan Tanzania. Lalu baru pada tahun 1990, varian baru dari turmalin, yaitu adalah Paraiba, ditemukan di Brazil. Sekarang kan banyak orang bertanya, apalagi nih berikutnya? Mineral apa lagi yang bisa ditemukan setelah ini? Ternyata setelah penemuan Paraiba ini, ya, dunia batu permata dikejutkan juga dengan batu diaspor, yaitu color chain diaspor. Walaupun benar ya, color chain diaspor pertama kali enter the market itu sebenarnya 1980, tetapi baru mulai banyak dikenal setelah 1990. Nah ini menarik ya, gue akan jabarkan ke kalian sejarah bagaimana color chain diaspor ini sampai dikenal dengan nama Zoltanite seperti sekarang. Segala lika-likunya akan gue jabarkan di video kali ini. Jadi stay tune, jangan kemana-mana. Gue langsung akan masuk ke pembahasan tentang itu. Well, sebetulnya mineral diaspor itu pertama kali ditemukan di Rusia, di Ural Mountain tepatnya pada tahun 1801. Tetapi mineral ini bukanlah mineral yang bisa dijadikan batu permata karena kualitasnya, ya. Dan baru pada tahun 1980 diaspor pertama kali memasuki Amerika dari Turki. Nah, ceritanya di Turki itu ada tambang bauksit atau biji aluminium. Di pertambangan ini yang dikelola oleh pemerintah dan dimiliki oleh pemerintah, ditemukanlah satu mineral yang ternyata adalah diaspor. Jadi kala itu ada beberapa importir batu di Turki yang mengetahui keberadaan mineral diaspor ini, akhirnya membeli dari para penambang. Gue nggak tahu ya dari para penambang atau pemerintah menjual. Oke, tapi pada akhirnya batu ini berhasil dibawa ke Amerika. Ya, jadi kalau gini, kalau kita bicara soal mineral diaspor, ada dua orang yang paling berjasa mengenalkan mineral diaspor ini kepada dunia. Yang pertama adalah Stephen Kotworski. Beliau adalah James cutter, salah satu James cutter atau tukang cutting batu paling terkenal di Amerika. Beliau dapat kontak dari orang Turki, gitu kan, importer Turki di Amerika yang mengimport diaspor dari Turki ke Amerika. Ya, akhirnya si Stephen inilah yang suka mengcutting dari awal batu diaspor. Stephen ini juga yang gencar mempromosikan diaspor pada saat itu di Amerika. Saat itu batu diaspor dijuluki sebagai the new color change stone from Turkey, diaspor. Tepatnya Stephen ini mulai menerima itu sejak mulai tahun 1995 sampai pada awal tahun 2000-an. Nah, di awal tahun 2000-an, tepatnya tahun 2003 atau 2004, Stephen ini kehilangan kontaknya importir Turki tersebut. Sehingga mendapatkan diaspor pun menjadi amat sangat menantang. Tetapi nama Stephen ini sudah sangat terkenal di Turki. Bahwa dia adalah salah satu orang di Amerika yang gencar mengcutting dan mempromosikan batu diaspor. Akhirnya pada tahun 2004 Murat Akgun, ya, salah seorang pemain batu di Turki kala itu, ya, menghubungi Stephen untuk memberitahukan kepada Stephen tentang tambang diaspor di Turki yang tepatnya terletak di Pinarcik di Muglai, Turki. Oke, beliau mengatakan kepada Stephen bahwa ada banyak diaspor dari lokasi ini. Dia bisa memberikan kepada Stephen sumber diaspor dari tambang ini. Dan yang menariknya lagi, Murat Akgun sedang memperjuangkan agar dapat memperoleh dan mengelola tambang ini. Oke, pada akhirnya pada tahun 2005 Murat Akgun berhasil mendapatkan lisensi untuk mengelola tambang ini. Oke, akhirnya terjadilah partnership antara Murat Akgun dengan Stephen Kotworski. Nah, akhirnya pada tahun 2006 Murat Akgun meminta Stephen untuk memikirkan kira-kira apa trade name atau nama dagang yang pas atau nama dagang yang dapat meningkatkan value atau menjual buat batu ini. Karena menurut Murat, nama diaspor ini tuh nggak bagus, nggak enak terdengar gitu. Jadi kita mesti come up with something with the name gitu kan, kata si Murat ke Stephen. Akhirnya Stephen mempropos nih, mengingat Turki itu kan lama berjaya ya di zaman Ottoman Empire kan. Akhirnya Stephen bilang ke si Murat, udah kita kasih nama aja Ottomanite.
yang mengacu kepada kerajaan Ottoman Empire, ya kan? Tetapi Murad jadi terpikir nih, daripada Ottomanite, kenapa nggak Sultanite? Pakai S, ya kan? Akhirnya mereka research nih. Setelah mereka research ternyata udah ada satu mineral dengan nama sultanat. Karena mereka khawatir orang malah jadi nanti salah gitu kan. Kata Stefan, udah gimana kalau kita ganti aja S-nya jadi Z. Itulah pertama kali akhirnya mereka sepakat bahwa batu diaspor ini akan mereka pasarkan dengan nama dagang Zultanite yang mengacu kepada kesultanan Ottoman, ya kan? Itu menarik. Nah, nama Zultanite akhirnya dipatenkan oleh kedua orang ini. Jadi saat mereka berdiskusi tentang penamaan Zultanite ini, ya, Murad Agun ini udah mendapat satu investor sebagai partner untuk mengembangkan atau mengekspansikan atau mempromosikan batu diaspor ke dunia. Dan saat itu dibentuklah satu perusahaan dengan nama Fort Lauderdale, ya, dengan anak perusahaan yang dibentuk yaitu Zultanite Gems LLC. Nah, perusahaan ini akhirnya mempromosikan dengan strategi promosi tentunya ke Amerika dan dunia tentang batu Zultanite. Jadi si Murad ini sebagai penyuplainya dari sumber utama, dan perusahaan inilah yang mengelola tentang marketing dan penjualan dan salesnya. Tepatnya terletak di Florida. Nah, tetapi pada akhirnya kesepakatan antara mereka ini kandas juga setelah sekian lama berjalan, kandas kan. Yang menyedihkan adalah ketika terjadinya terjadinya pertarungan legal battle antara mereka gitu kan, yang tadinya jadi sama-sama partner akhirnya pecah kan. Terjadi pertarungan untuk memperebutkan nama dagang Zultanite ini. Dan yang menyedihkan adalah Murad Agun kalah, sehingga ia harus menyerahkan seluruh paten, nama dagang, semuanya kepada perusahaan yang sebetulnya salah satu bentukannya juga, ya kan. Akhirnya karena itu Murad Agun kembali tuh menciptakan nama lain untuk Zultanite, yaitu adalah Charit. CSARIT, Charit. Itu juga dipatenkan sama dia. Untungnya yang dari cerita terakhir yang gue baca gitu ya, keduanya antara Murad Agun dan pihak Florida Gems tadi itu sudah berdamai, sehingga mereka saling mensupport bisnis satu sama lain. Tadi gue nggak tahu gue udah ngomong atau belum soal jadi tambang diaspor ini pertama kali ditemukan itu di pertambangan bauksit, ya kan? Tambang bauksit itu adalah tambang biji aluminium, ya. Jadi awalnya pemerintah itu menambang ya bukan mencari batu, mereka menambang biji aluminium itu gitu loh, ya. Dan hebatnya si Murad Agun juga ketika ia mengekspansi bisnis diaspor ini dari pertambangan, ia juga menjual hasil ore aluminium ini ke perusahaan industrial. Jadi itu untuk saling menopang gitu. Jadi gini, cerita tentang sejarah dari terkenalnya batu Zultanite sampai bisa di seluruh pelosok dunia, gue rasa tahu tentang batu Zultanite ini menarik banget. Kenapa? Karena ini adalah salah satu contoh bagaimana strategi promosi yang tepat dapat meningkatkan suatu value batu. Dulu siapa yang tahu diaspor? Bahkan nggak ada itu Zultanite, hanya ada Kalchen diaspor. Dimarketingin, dipromosiin dengan strategi yang jitu banget menurut gue, sampai akhirnya bisa mendunia dan semua orang tahu, ya kan? Ini yang harus dilakukan ketika ada penemuan mineral baru kah, atau sekedar misalnya pengen memberikan varian terhadap mineral yang udah ada. Ini harus dilakukan dengan cara yang memang tepat sasaran gitu loh, step by stepnya, bukan dengan gorengan-gorengan semata. Goreng-goreng batu biar mahal, tahu-tahu setelah itu udah gitu aja batu harganya pasti drop. Ya kan, ini harus dilakukan. Ini bisa menjadi contoh apa yang mereka lakukan dapat menjadi blueprint bagi siapapun di dunia ini yang ingin mempromosikan batunya. Dan gue yakin blueprint ini yang juga dipakai oleh kalau nggak salah Yanni Melas waktu itu kan, ketika tahun 2014 atau 2013 ia menemukan satu mineral baru ya yang disebut aquapress, yaitu chrome chalcedony yang berwarna bluish green gitu ya, kayak bacan warnanya. Itu dilakukan dan apa hasilnya? Dunia mengakui sekarang aquapress adalah jenis atau setidaknya varian baru dari chrome chalcedony dengan trade name aquapress itu. Oke, tadi masalah sejarah udah panjang ya. Sekarang gue bicara soal properties dari diaspor. Jadi batu diaspor atau Zultanite ini tuh memiliki kekerasan 6,5-7 hardness-nya ya. Lalu memiliki refractive index antara 170 sampai 175. Jadi batu ini tuh doublingnya tinggi banget sehingga di mikroskop juga memiliki karakter dan cirinya tersendiri. Nah dulu nih ya, awal-awal gue inget deh, awal-awal tahun 2010 sampai 2012-an, Indonesia itu masih asing banget sama batu Zultanite. Makanya saat itu banyak identifikasi yang
harusnya disebut Sultanate, tapi karena ketidaktahuan dan minimnya referensi saat itu, akhirnya disebut Epidote. Karena keduanya memiliki refractive index yang mirip. Jadi sekedar informasi ya, saking barunya Sultanate ini mendunia gitu ya. Tahun 2010, ketika gue belajar di GIA aja, itu bahkan di buku GIA itu belum ada batu mineral diaspor sama sekali gitu. Jadi saat gue belajar dulu, kita nggak tahu ada batu nama Sultanate. Sama sekali gue nggak tahu, dan teman-teman gue juga begitu. Jadi itulah berkembang banget dengan cepat ya. Salah satu keunikan batu diaspor Sultanate ini adalah perubahan warnanya. Yang top quality diaspor atau Sultanate ini memiliki perubahan dari hijau ketika di lampu putih, lampu biasa gitu ya, ke merah di incandescent atau lampu kuning. Tapi yang banyak berada di pasar biasanya berubah dari hijau ke orange. Ya, jadi semakin tinggi perubahannya, semakin dia bagus nilainya. Kalian tahu nggak? Salah satu Sultanate terbesar di dunia itu tepatnya 96 karat ya. Itu punyanya itu di-cut sama Steven Kowalski dari Murat. Itu tau nggak seharga berapa? 1,5 juta dolar. Bayangin, batu yang tadinya mungkin value-nya rendah karena marketing yang tepat tadi akhirnya bisa terjual ya sampai 1,5 juta dolar. It's amazing for me gitu. Ya, itu tadi soal diaspor Sultanate. Next ya, kalau kita bicara source atau sumber dari diaspor ini, diaspor yang udah pasti ya, itu ditemukan sebenarnya banyak. Diaspor itu ditemukan di Rusia, ya, ditemukan di Arizona, Pennsylvania, di USA, ditemukan di UK, Inggris, ditemukan di New Zealand, Brazil, Argentina, Rusia udah tadi gue sebut ya, dan Cina, oke? Nah, baru tuh tadi, tapi diaspor yang ditemukan tadi gue sebutin itu bukanlah diaspor gem quality, sehingga nggak ada yang mau, nggak ada yang suka menjadikan diaspora sebagai permata karena memang kualitasnya nggak bagus. Tambang pertama di dunia yang mengeluarkan diaspor berkualitas, Sultanate berkualitas adalah Turki. Di Pinarcik tadi itu, di Mugla, Turki. Nah, tapi di tahun 2020 ini, tepatnya bulan Maret, ada info terbaru, GIA baru mempublish artikel, ditemukan juga diaspor berwarna purplish pink. Ini menarik, karena kan di Turki itu change antara green ke red kan, tapi tepatnya di Afghanistan ditemukan diaspor berwarna purplish pink. Tapi risetnya masih berlanjut gitu kan. Nanti kalau gue dapat informasi lebih lanjut tentang diaspor dari Afghanistan ini, pasti gue akan share kalian. Oke, jadi itu aja dari gue. Oke, thank you so much for watching. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa support dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Oke guys, thank you so much. See you on another video. Jangan lupa buat like, comment, share, bla bla seperti biasa. Bye bye.